wabarakatuh. Kembali lagi di informasi kesehatan. Kalau bukan di channel siapa? Kalau bukan di Putri Channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau berbagi yang namanya reproduksi wanita ya, yang biasanya yang terjadi pada saat kalian nyeri menstruasi ya. Nyeri itu yang dinamakan dengan dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea itu nyeri pada saat kalian haid ya. Buat perempuan, nyeri haid atau dysmenorrhea itu kalian harus tahu nyeri yang menyerang atau yang terjadi di perut menjelang atau selama menstruasi. Jadi pada saat kalian menstruasi pada hari pertama, hari kedua pasti akan merasakan yang namanya nyeri. Nah, nyeri itu hari pertama, hari kedua nyerinya itu disebut dengan dysmenorrhea. Kalian harus tahu. Dan dalam keadaan normal, nyeri haid membuat kita itu sebagai wanita tidak nyaman pastinya. Nah, itu wajar ya. Tetapi kalian harus tahu jika kalian pada saat menstruasi mengalami nyeri haid selama terus-menerus. Nah, mungkin nyeri haidnya itu selama 6 hari atau 7 hari. Nah, itu harus dipertanyakan. Jadi itu harus kalian periksa ke tenaga medis terdekat. Nah, perlu kalian ketahui juga dysmenorrhea itu ada dua ya. Ada dua nyeri haid itu. Ada dysmenorrhea primer dan ada dysmenorrhea sekunder. Nah, yang dysmenorrhea primer ini aku sebutnya sebagai dysmenorrhea yang normal ya dan wajar. Dan yang kedua yaitu dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder ini yang aku sebut sebagai dysmenorrhea yang abnormal atau tidak normal. Nah, untuk yang dysmenorrhea primer atau normal itu nyeri yang tidak ada yang namanya kelainan atau penyakit di rahimnya. Dan untuk yang dysmenorrhea sekunder itu adanya kelainan atau penyakit yang ada di dalam rahimnya. Dan penyebabnya apa sih kok kita bisa merasakan yang namanya dysmenorrhea? Nah, penyebabnya ada dua yang tadi ya. Untuk dysmenorrhea primer itu faktor psikologis, bisa terjadi karena faktor psikologis. Kok bisa? Ya karena kalau seandainya kalian untuk para wanita ya banyak pikiran, itu bisa mengganggu pikiran, mengganggu pikiran dan nyeri pada saat menstruasi ya di perut ini ya, pasti akan merasa tidak nyaman dan pasti sakitnya itu akan lebih. Nah, tetapi itu tenang aja, tapi itu masih dianggap wajar ya kan. Dan untuk faktor yang kedua yaitu faktor endokrin. Endokrin ini masih normal ya. Ini karena kontraksi pada usus yang timbul akibat nyeri pada saat ada kontraksi di usus kalian, terus pada saat kalian menstruasi itu akan menimbulkan nyeri. Jadi itu wajar ya. Dan untuk yang dysmenorrhea sekunder. Nah, dysmenorrhea sekunder ini tadi aku bilangnya ya yang adanya kelainan. Nah, ini terjadi karena adanya faktornya itu yang pertama kalian terkena anemia atau pemakaian KBAIUD dan atau adanya benjolan yang menyebabkan kalian perdarahan atau ada tumor. Nah, kita kan nggak tahu kalau seandainya nyerinya itu terus-menerus kita rasakan. Nah, itu hati-hati. Nah, tanda dan gejala dysmenorrhea itu yang pertama kalian harus tahu nyeri pada bagian bawah ya. Nah, yang kedua yaitu nyeri yang timbul saat menstruasi. Ya, nyeri yang timbul di perut bagian bawah. Itu wajarnya itu, normalnya itu 1-2 hari saja, dan setelah itu akan menghilang. Nah, terus tetapi jika kalian merasakan yang namanya dysmenorrhea itu kan nyeri ya di bagian perut, terus kalian merasa yang namanya sakit kepala ya kan, terus mual, tidak mau makan, terus sering kencing atau muntah yang menyebabkan kalian itu biasanya ada yang
pingsan. Nah, itu harus hati-hati ya. Itu harus segera diperiksakan ke tenaga medis. Nah, untuk kalau kalian ya lagi merasakan yang namanya dyspnea, nyeri banget terus, pastinya kalian tidak mau makan. Nah, kalian salah. Dyspnea atau nyeri head itu kalian harus diwajibkan untuk makan, guys. Karena apa? Ya karena biar perut kalian itu tidak kosong. Nah, kalau seandainya perut kalian kosong terus kalian terjadi nyeri pada saat menstruasi, tapi kalian gara-gara malas makan malah tambah nyeri. Jadi lebih baiknya harus makan ya. Makannya itu sedikit-sedikit. Pokoknya pada saat menstruasi kalian harus tetap makan, guys. Nah, selanjutnya, apa sih langkah atau penanganan dyspnea? Kalian juga harus tahu. Yang pertama, kalian harus istirahat yang cukup. Jadi di sini kalau kalian mengalami yang namanya nyeri haid pada saat menstruasi, kalian harus cukup istirahat, tidak boleh bekerja yang berat-berat. Malah tambah akan mengganggu yang membuat tubuh kita tidak nyaman. Dan yang kedua, kalian tetap kalau nyeri haid, kalau kalian duduk aja pasti nggak enak ya. Jadi kalian bisa membuatnya itu dibuat jalan aja. Nah, biar rasa sakitnya itu tidak sakit banget ya. Dan untuk yang penanganan yang ketiga yaitu cara normal. Cara normal kayak gimana, Kak? Cara normal itu dikompres dengan air hangat. Nah, simpelnya kalau kalian mempunyai botol aqua ya, botol aqua itu kalian isi dengan air hangat. Setelah kalian isi dengan air hangat, kalian tutup botolnya ya. Setelah kalian tutup, kalian langsung letakkan di bagian perut kalian yang sakit. Nah, itu cara alami ya. Nah, cara yang selanjutnya yaitu kalian harus memperbanyak minum air putih. Nah, pada saat kalian menstruasi, kalian disarankan untuk banyak minum air putih. Nah, selanjutnya kalian juga tidak boleh mengkonsumsi garam secara berlebihan. Nah, selanjutnya kalian juga harus menghindari yang namanya kafein, minuman yang mengandung kafein. Ini untuk apa sih? Untuk mencegah adanya pembengkakan, karena resistensi cairan. Jadi lebih baiknya itu minum air putih yang banyak pada saat kalian mengalami yang namanya nyeri haid. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kalian wajib makan makanan yang bergizi ya. Bergizi itu dalam artian kaya akan zat besi, kalsium, vitamin B kayak gitu ya. Seperti susu, sayur-sayuran, nasi, sayuran hijau, bayam, buah-buahan kayak gitu. Kalian kalau sudah melakukan penanganan dyspnea yang sudah aku anjurkan kali ini dan kalian tetap aja mengalami yang namanya nyeri haid secara terus-menerus, kalian bisa periksa ke tenaga medis. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk para remaja, untuk para perempuan-perempuan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di informasi